radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari karena mengharap keridhaan Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Hibban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan jatuh miskin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan jatuh miskin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka surat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari Jumat, pada hari kiamat, dari tempatnya berada sampai ke Mekah. Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan bisa berkuasa terhadapnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka surat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat, dari tempatnya berada sampai ke Mekah. Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan bisa berkuasa terhadapnya. Hadis riwayat Hakim. Dari Ali radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan terjaga dari segala fitnah sampai 8 hari. Jika Dajjal keluar, maka ia pun akan terjaga darinya. Dari Ali radhiyallahu an secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan terjaga dari segala fitnah sampai 8 hari. Jika Dajjal keluar, maka ia pun akan terjaga darinya. Tafsir Ibnu Katsir dari kitab Al-Haditsul Mukhtarah oleh Hafidz Yahya Al-Maqdisi. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Qur'an sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Qur'an sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, suatu ketika salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan kemah di atas sebuah kuburan, sementara ia tidak mengira bahwa tempat itu kuburan. Ternyata di dalam kubur itu ada seorang yang sedang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk sampai selesai. Lalu sahabat tersebut datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, saya telah mendirikan kemahku di atas sebuah kuburan, sementara saya tidak mengira bahwa tempat itu adalah kuburan. Ternyata di dalam kubur itu ada seseorang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Nabi SAW bersabda, surat itu adalah surat Al-Ma'niyah atau penghalang. Surat itu adalah penyelamat yang akan menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hadis daripada Rasulullah tentang keutamaan daripada Al-Quran, yakni surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Mulk. Di antaranya adalah surat Al-Mulk ini bisa sebagai penghalang daripada siksa kubur. Semoga apa yang telah dibacakan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi saudara-saudara kita, dan kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita agar mereka juga bisa mengamalkannya. Demi sempurna majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.